Silakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi yang disampaikan oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi itu memang jadi catatan dan refleksi juga ya bagi partai politik. Kalau kita mau jujur, memang ya sudah banyak penelitian tentang itu ya, Richard Gunter dan teman-teman semua menulis memang institusi partai politik itu menjadi institusi yang paling banyak dipertanyakan masalah kepercayaannya, tetapi ya nggak bisa dipungkiri, memang tidak ada lagi institusi lain selain partai politik di sebuah negara demokrasi. Nah, kalau bicara temanya ini mewujudkan kedaulatan rakyat, itu kan amanat di dalam konstitusi ya, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan undang-undang dasar ya. Dan kalau makna kedaulatan rakyat dilakukan dengan undang-undang dasar itu ya, pemaknanya di dalam pasal 22E, yaitu melalui pemilihan umum, di mana memang pesertanya adalah partai politik. Jadi sebenarnya memang tidak mungkin negara Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke 270 juta ini dilakukan dengan secara langsung. Memang kita mau tidak mau harus melalui perwakilan ya, dengan cara memilih calon-calon yang diusung oleh partai politik yang dikontes ya di dalam sebuah pemilihan umum ataupun dalam pilkada melalui untuk jabatan kepala daerah. Nah, tapi dari tema ini ya, sistem kepartaian dalam pemilu menarik menurut saya itu dibahas, karena kalau kita bicara sistem kepartaian, nanti mungkin bisa dikoreksi ya, sebenarnya itu bisa single party system atau two party system atau multi party system, itu kalau sistem kepartaian. Tapi kalau kita bicara tentang proporsional terbuka, proporsional tertutup, itu sistem pemilihan umumnya. Nah, tapi ini menjadi saling terkait satu sama lain memang, karena itu akan mempengaruhi sistem demokrasi kita juga. Nah, kalau bagi kami partai politik ya, ada banyak sekali yang harus dievaluasi ya, terutama bagi partai yang tidak masuk dalam golongan partai-partai yang besar gitu ya, bagi PPB sendiri atau bagi partai-partai baru ya. Ada banyak rules of the game di dalam undang-undang pemilu itu yang sebenarnya bukan hanya melemahkan partai politik saja, tetapi juga melemahkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta ya dalam kepemiluan itu, dalam pemilu. Nah, pertama misalnya apa ya, melanjutkan yang disampaikan Prof tadi ya, pertama election requirement-nya. Dari segi election requirement, kita nih kalau partai politik mau ikut pemilu ya, itu juga sudah ada ketentuan yang tidak fair secara sistem. Ya, partai-partai yang punya kursi di parlemen itu hanya diberikan kewajiban untuk verifikasi administrasi saja. Nah, sementara partai yang sudah berulang kali lolos dalam verifikasi ya, berkali-kali gitu, walaupun tidak berhasil mendudukan calonnya di parlemen, malah tetap diwajibkan untuk verifikasi faktual. Nah, dan kedudukannya disamakan dengan partai baru yang belum pernah sama sekali ikut pemilu ya, itu sama. Jadi partai yang alumni pemilu mau udah 2 dekade misalnya, sudah 4 kali pemilu, maupun partai yang baru dibikin besok nih baru ikut pemilu 2029 misalnya, itu sama, dia juga harus wajib verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Ya, jadi teman-teman semua tentu udah paham ya, konsekuensinya dengan biaya politik itu sangat besar sekali. Memang ketika verifikasi administrasi itu hanya pemberkasan saja. Nah, tetapi ketika verifikasi faktual luar biasa. Jangan bayangkan di wilayah Pulau Jawa Pak ya, Sumatera saja itu sangat challenging bro. Sangat challenging kita mengumpulkan orang dari kabupaten, dari kecamatan, dikumpulkan di kantor wilayah di sana untuk diverifikasi faktual. Nah, jangan bicara lagi untuk wilayah Indonesia Timur ya. Satu kecamatan ke kecamatan lain itu lewat pesawat Pak. Nah, enggak jalur darat. Jadi menghadirkannya itu luar biasa besar, bukan dari biaya-biaya yang lain, tapi biaya transportasi untuk mengumpulkan itu luar biasa. Nah, itu satu ya, dari verifikasi. Jadi election requirement itu challenging bagi kami partai politik. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam kesempatan untuk menempatkan calon di parlemen ya, yang sekarang masih jadi PR kita semua juga adalah parliamentary threshold. Nah, itu jelas barrier to entry-nya luar biasa berat sekali ya, terutama bagi partai baru itu challenge sekali. Nah, bagi partai-partai yang
minoritas dari segi suara itu juga sama. 4% itu Pak, kalau di convert itu setara dengan 6 juta. 6 juta suara. Jadi Bapak bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan 6 juta suara itu kurang lebih sekitar 15 kursi ya. Ya, sekitar 15 kursi di DPR. Nah, artinya partai betul-betul harus bekerja keras memaksimalkan perolehan suaranya itu agar bisa mendudukan calonnya terbentuk satu fraksi di DPR itu harus minimal kejar 15 kursi. Nah, sudah banyak korbannya itu ya. Terakhir 2024 partai P3 kan kurang berapa persen, kalau saya tidak salah kurang 0,13%, kurang 200.000 suara saja itu gugur. Jadi kursi yang ada belasan itu keluar dari DPR kemudian diisi oleh partai yang lain. Nah, itu juga membuat challenge yang tidak kecil bagi partai. Tetapi kemudian juga kalau kita mau bicara kualitas demokrasi kita ya, gameplaynya memang proporsional terbuka. Nah, proporsional terbuka itu seperti dikatakan Prof tadi ya, sedikit banyak ada efeknya juga kepada kualitas demokrasi kita. Dalam artian bagaimana partai itu harus mengejar suara 4%. Nah, dengan gameplay yang proporsional terbuka, akhirnya apa? Akhirnya yang dikejar adalah bukan membuat kaderisasi yang bagus di dalam internal partai, mendidik kader-kader dari awal ya, kemudian dicetak kader-kader ideologisnya, tetapi akhirnya mengambil jalan pintas. Nah, tidak sedikit itu menjadi opsi bagi partai ya, mencari calon-calon yang sudah jadi. Ya, entah dia public figure ya, entah dia dari profesi yang memang secara popularitas itu sudah jadi gitu ya, dan kemudian didapuk menjadi calon dan kemudian diusung. Satu sisi sebenarnya tidak ada yang keliru dengan itu, tetapi ya kalau kita ingin kembali kepada kualitas kader partai yang bagus, kualitas anggota parlemen yang bagus ya, tentu yang idealnya adalah yang duduk yang diusung adalah memang kader didikan dari partai itu sendiri. Nah, ini selain masalah itu memang ada juga dari sisi kecacatan bawaan dari sistem presidensial yang kita ada. Ya, jadi kalau di kajian ilmu politik maupun di kami di kajian hukum tata negara misalnya ya, bahwa Indonesia ini menganut sistem presidensial. Jadi aktor utamanya itu adalah presiden. Ya, kalau dalam sistem yang parlementer itu kan aktor utamanya adalah anggota-anggota parlemen. Nah, sehingga yang harus dikuatkan dalam negara bersistem presidensial itu adalah presidennya. Partai politik itu adalah istilahnya pemain pendukung ya Prof. Jadi yang harus dibenahi justru partainya supaya memperkuat presidennya. Nah, dilalanya Indonesia ini negaranya sangat majemuk ya, sehingga kita menganut sistem multipartai. Nah, multipartisan dalam sistem presidensial itu mengandung kecacatan bawaan. Nah, diantaranya apa? Diantaranya adalah seorang presiden ya, di sini perspektifnya harus kepada presiden. Presiden itu akan kesulitan membuat kebijakan hukum ketika parlemen itu fragmentasinya luar biasa banyak. Ya, dia harus berkonsolidasi dengan partai-partai di parlemen yang terpecah-pecah. Nah, dalam kajian hukum tata negara maupun di dalam ilmu politik, yang harus diselamatkan presidennya, yang harus berkorban partainya. Nah, jadi itulah kemudian menjadi ada kebijakan namanya parliamentary threshold, presidential threshold. Dalam rangka apa? Jadi partainya yang dirapihkan untuk memperkuat posisi seorang presiden. Nah, kritik mungkin sedikit bagi para scholars ya, para akademisi. Sebetulnya ya, kalau kita mau memperkuat sistem presidensial, itu juga harusnya dilihat juga bagaimana cara memperkuat partai politiknya juga ya. Nah, dalam kajian yang terakhir itu malah sebenarnya bukan dikaitkan dengan jumlah, tetapi fragmentasi yang banyak di dalam anggota-anggota parlemen itu pada akhirnya juga akan menemukan titik ya, dan kemudian dia bisa berkonsolidasi dengan presidennya ya. Ya, pemerintahan Pak Jokowi ya 10 tahun yang kemarin itu juga bertemu dengan fragmen-fragmen yang banyak
dari partai di dalam parlemen, tetapi tetap juga bisa akhirnya membuat kebijakan hukum. Malah banyak produk-produk hukum yang kemudian dihasilkan dalam waktu yang cepat. Artinya bahwa semua barrier to entry seperti tadi parliamentary threshold, 4%, presidential threshold, 20% dalam rangka untuk memperkuat presiden dengan cara katakanlah tanda kutip mengorbankan partai politiknya, itu sebenarnya tidak mutlak juga berlaku. Jadi artinya menurut saya ya, ke depan memang perlu ada kajian juga bagaimana memperkuatkan sistem presidensial itu dengan cara memperkuat juga peran partai politiknya. Nah, jadi untuk menanggapi mungkin sebagai pemantik diskusi ya, terakhir mengenai masalah biaya politik ya, betul memang akhir-akhir ini memang muncul gagasan bagaimana membiayai partai itu ya dengan subsidi dari pemerintah. Nah, dalam kajian yang kami buat di dalam internal partai kami ya, ada banyak sekali negara-negara yang ya sudah menerapkan subsidi kepada partai politik, dan itu memang ada kolerasinya dengan accountability-nya partai ya, karena dana itu dana pembayar pajak ya, sehingga negara itu bisa terlibat kemudian untuk mendorong partai lebih transparan dalam menangani kegiatannya karena dananya dari negara. Kemudian yang kedua juga itu bisa melepaskan itu tadi ya, problem-problem yang dikeluhkan oleh banyak orang ya, bagaimana kooptasi ataupun kepentingan dari berbagai sektor swasta di dalam partai politik itu bisa dikurangi karena partai akhirnya ya mandiri dan memang dibiayai oleh negara. Ada banyak, walaupun seperti di Amerika misalnya itu ada kombinasi antara dana dari negara dan dana dari publik, bantuan dari publik ya. Nah, di negara-negara lain ada yang komponen dana publiknya lebih besar ya, komponen swastanya lebih kecil, ada lagi yang seimbang, ada yang betul-betul 100% dibiayai oleh negara, itu ada. Nah, mungkin dari saya itu sebagai pemantik diskusi awal, pada intinya ada banyak gameplay di dalam sistem pemilu kita yang memang harus dievaluasi, seperti tadi barrier to entry yang terlalu besar ya. Dan pada akhirnya memang kalau kita mau berbicara masalah kedaulatan rakyat, kita tidak ada pilihan lain selain memperkuat partai politiknya juga ya. Karena saluran untuk kemudian mendudukkan calon-calon yang nanti akan menjalankan roda pemerintahan itu ya lewat partai politik, diusung oleh partai politik kecuali DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, dan memang kalau kita tidak memperbaiki kualitas partai politiknya, ya kita tidak akan pernah juga bisa memperbaiki kualitas demokrasinya. Terima kasih.